Sebenarnya dalam pencarian untuk pembelian properti tanpa modal itu ada berbagai step. Langkah pertama, kalian harus bisa menemukan rumah-rumah yang undervalue. Yang kemudian menjadi PR kedua, itu kalian harus bisa menghitung budget renovasi sekecil-kecilnya. Karena pastinya uang cashback kalian itu harus bisa menutupi renovasi tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus tahu cara untuk memanage kos-kosan tersebut supaya kos-kosan kalian itu bisa full okupansinya 100% setiap bulannya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang kedua yang biasanya menjadi problem buat saya dan kalian semua. Jujur, problem nomor 2 ini adalah yang paling susah dibandingkan yang pertama dan yang ketiga, yaitu adalah memperhatikan pembangunan tersebut. Nah, di video kali ini ada 7 hal yang harus kalian perhatikan supaya kalian itu juga sadar apa aja yang diperlukan sebelum kalian memutuskan untuk renovasi. Saya Antoni Sudarsono, saya seorang investor properti yang saat ini sudah memiliki ratusan kos-kosan. Nah, kalau misalkan kalian ingin belajar apa aja yang harus diperhatikan, kalian pastikan nonton videonya ini sampai habis. Nah, yang pertama yang harus kalian temukan itu adalah pelaksana. Hire pelaksana untuk mengerjakan proyek renovasi. Pernah ada satu kejadian di mana waktu pertama kali aku melakukan renovasi tanpa tahu mengenal ilmu ini, yang terjadi apa? Kontraktornya tiba-tiba bilang ke aku, "Ton, ini bocor loh. Kalau misalkan bocor, kamu harus ganti." Nah, aku akan datengin tukang untuk gantiin tersebut, Ton. Yang terjadi, ya udah, kalau memang bocor, aku bayarin, benerin. Nah, semenjak adanya pelaksana yang datang, dia membuat sebuah sistem di mana untuk kebocoran tersebut itu ada yang namanya retention, supaya ketika masa renovasinya selesai, jangan 100% uangnya itu sudah diberikan kepada kontraktor. Biasanya ada 5% atau 10% yang di hold dulu selama 3 bulan. Ini dipakai untuk retention supaya kalau misalkan ada masalah ke depannya, kontraktornya itu mau bertanggung jawab karena masih ada uang yang kita pegang. Jadi saya belajar banyak hal dari pelaksana ini yang mengajarkan untuk pembayaran itu harusnya dibagi berdasarkan terminnya 20%, 20%, 20%, 20%, dan sisanya adalah mungkin 15%. 5%-nya lagi itu dipakai setelah 3 bulan. Nah, di sini juga dipelajarin juga bahwa ternyata yang susah itu adalah gimana caranya tahu kita sudah masukin uang 20%, pembangunannya sudah selesai 20% atau belum. Yang terjadi seringkali kalau tidak ada pelaksana, ketika uang itu sudah masuk 20%, pembangunannya baru 10%, kontraktor bilang minta tambahan 20% lagi. Sedangkan kita sebagai orang awam yang tidak mengerti tentang pembangunan, biasanya apa? Top up lagi, ya udah masukin lagi 20%. Belum selesai lagi, kita sudah top up lagi. Yang terjadi kita sudah boncos duluan di awal karena sudah sering top up di depannya. Makanya, fungsi dari pelaksana ini adalah membuat sebuah sistem yang tepat gimana caranya supaya pembagian itu jauh lebih enak. Kapan harus melakukan pembayaran? Apakah sudah selesai semua sesuai on schedule? Kalau belum, dialah orang yang nge-push. Karena kita kuncinya adalah investor. Kita jangan mau dipusingkan oleh hal-hal kecil. Fokus kita adalah mencari satu orang pelaksana yang kita bisa bayar secara bulanan. Kemudian kunci yang kedua adalah masalah dari timeline itu sendiri. Penting untuk kita mengetahui dengan detail di awal timeline yang tadi. Timeline pembayaran pertama, pembayaran kedua, sampai denda-dendanya itu sudah disebutkan di awalnya. Timeline ini juga sangat penting untuk menentukan kapan kita harus membayar kontraktornya. Pastikan timeline ini sudah ditandatangani sebelum proyeknya itu dimulai masa pembangunannya. Karena timeline ini itu jadi pegangan antara kalian dengan kontraktor. Nggak perlu sampai ke notaris, yang penting sama-sama sudah tanda tangan aja. Kalau misalkan ada mau dibuatkan sebuah video pernyataan juga boleh, tapi aku biasanya nggak sampai segitu. Yang penting sudah taken aja, sudah bisa menjelaskan. Toh nanti kalau misalkan ternyata mereka itu nggak mau bayar denda, kalian ingat, kalian punya retention yang kalian pegang tersebut. Retention tersebutlah yang mengurangi biaya-biaya yang tidak mau dibayarkan oleh si kontraktor tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, proofing material. Ini sangat penting sekali. Ini yang paling sering buat aku tuh stres, karena setiap kali pembangunan itu selalu gak pernah sama dengan hasil 3D-nya. Ini pembangunan aku tuh sudah hampir 10 kali baru benar-benar menyadari itu di tahap renovasi yang ke-11 dan ke-12. Oh, ternyata ada hal yang missing, dimana sebelumnya ketika arsitek itu sudah memberikan gambar desain, dia itu biasanya harus mengeluarkan proofing material
materialnya. Pelaksana ini fungsinya adalah memastikan apakah yang digambar si arsitek ini 3D-nya sesuai dengan bahan yang dia minta. Biasanya si pelaksana ini akan membeli beberapa material-material bahannya itu, kemudian dibawa ke dalam tempat meeting dan dipastikan oleh si kontraktor. Jadi kontraktor juga jelas yang dimaksud sama si arsitek adalah bahan A. Si kontraktor juga tahu, oh bahan A ya, berarti pakai yang ini ya. Nah kemudian yang sering menjadi masalah itu adalah apa? Antara gambar dengan bahan material itu kadang-kadang selalu beda. Ini kunci yang benar-benar bikin aku stres banget. Biasanya setelah sudah kepasang itu baru, kok jelek banget ya, kayaknya gambar 3D-nya nggak kayak gini, kok bisa jadi kayak gini. Nah sebenarnya masalahnya adalah di proofingnya. Memang susah ya, kalau misalkan kita bandingin itu, proofingnya itu kan cuma satu, misalkan satu granit ya, kita disuruh bayangin ini granitnya kalau terpasang semua itu bakal jadi kayak gimana. Itu sampai saya bayangin aja, saya kebetulan tuh adalah orang orang yang benar-benar suka berimajinasi. Untuk bayangin aja keramiknya itu bakal bentuknya kayak gitu semua, itu aja susah bayanginnya. Tapi paling nggak sedikit teman-teman bisa menghindari kesalahan-kesalahan di masa proofing ini. Kalau misalkan teman-teman nggak cocok, pastikan arsitek, saya nggak suka dengan bahan material ini, kelihatannya nanti bakal gelap banget, saya minta lantainya diganti. Nah di situ pastikan arsiteknya jangan cuma mengganti bahannya, tapi juga mengganti dari 3D-nya. Supaya apa? Supaya ekspektasi kalian itu kan di 3D, jangan sampai nanti berbeda dengan realitanya. Bahannya itu misalkan sekarang pakai bahan A ya, terus kemudian kalian nggak suka, kalian pengen pakai bahan B, pastikan arsitek itu juga mengganti gambar dari 3D-nya itu menggunakan bahan B-nya ini. Nah setelah dipasang akan jadi seperti ini. Kalau teman-teman oke, teman-teman centang ya kan. Nah kemudian yang keempat itu yang terpenting adalah pembangunan satu kamar show unit. Ini juga sangat penting banget karena sering terjadi masalah ketika nanti apa yang digambar dengan realita itu selalu gak sama terus. Misalkan pernak-perniknya kalian sudah ngira ya, kalau misalkan kalian beli di Shopee barangnya itu bakal seperti ini, bentuk warna putihnya, lemarinya itu seperti ini, tapi ketika kalian dipasang kok jadinya warna kuning. Nah itu kadang-kadang beda lagi. Kalau misalkan kalian masukkan satu ranjang, terus habis itu udah dikasih linen, terus bantal-bantalnya dikasih warna, ternyata warnanya nggak sesuai dengan yang sebelumnya. Yang terjadi apa? Pusing lagi, bingung lagi. Nah ini yang sering terjadi. Makanya penting banget untuk pembangunan satu show unit. Biasanya saya sudah suruh kontraktor saya untuk membangunkan satu show unit, di mana pembangunan ini sudah selesaikan 1 bulan sampai 1,5 bulan sebelum show unitnya itu sudah jadi. Jadi setelah sudah dibangun show unitnya, kita lihat kalau misalkan ada yang salah, kita cross check ulang. Kebanyakan kemarin ini walaupun sudah berkali-kali, udah puluhan kali saya membangun kos-kosan, ternyata masih salah juga. Udah ada 3D-nya, sudah proofing materialnya, ketika sudah sampai sana warnanya sudah sesuai, tapi ukuran misalkan kayak dari kursinya tuh ukurannya digambar itu, kaki-kaki kursinya itu digambar tuh kurus-kurus, tapi ternyata begitu udah sampai sana kakinya tuh gendut-gendut. Nah ini kan bikin kamar jadi sesak. Nah fungsinya dari pembangunan satu show unit ini mengganti yang jelek-jelek dan bermasalah itu digantikan. Nah terus kemudian untuk pemasangan ada yang kurang rapi, karena kan sekarang udah pakai vinil ya kosan saya, vinilnya ada yang kurang rapi. Nah itu diperbaiki. Besok kalau misalkan ada vinil yang bermasalah seperti itu, kita minta semua garansi kalau misalkan semua harus terpasang dengan tepat. Yang kelima, pastikan kalian harus melakukan approval. Yang sering terjadi adalah ketika kita sudah sering mantau pembangunannya, mantau renovasinya, kita sering kali lupa untuk approval. Kita ngelihat ini sudah oke belum ya, secara keseluruhan looks-nya itu dilihatin. Perhatikan baik-baik, yang sering kecolongan itu adalah bagian atap. Apakah atapnya itu benar-benar rapi, ngecatnya itu benar-benar rapi juga, ya kan? Itu semua diperhatikan. Apakah lantainya ada yang naik turun, terus kemudian apakah pemasangannya itu ada yang kurang rapi, itu dipastikan approval seminggu sebelum kalian opening. Karena kalian itu bakal pusing kalau misalkan anak kosannya sudah masuk dan anak kosannya itu yang komplain ke kalian. Begitu mereka komplain, mana mau mereka nungguin kalau misalkan catnya dibenerin, terus mereka harus keluar atau mereka sudah bau cat, itu kan nggak nyaman. Pastikan 1 minggu sebelum kalian opening itu kalian sudah melakukan approval secara keseluruhan. Kalian lihat mana yang kurang, kalau sudah selesai semua, baru kalian bilang, oke, ini kontraknya sudah selesai, jadi saya pegang di retentionnya aja. Nah itu penting ya teman-teman ya, jangan sampai approvalnya itu terlambat. Perhatikan detailnya. Ketika kalian sudah invest kos-kosan, kerjanya kalian tuh yang paling berat cuma di masa renovasi ini doang. Nanti kalian perhatikan, kalian jalan, kalian lihat sekelilingnya, coba pegang tuh ganggang pintunya, apakah ada yang rusak, apakah ada yang tidak berfungsi, semua lemarinya buka tutup, pintu dari WC-nya juga dibuka tutup, terus kordennya coba ditarik-tarik, apakah benar-benar semua berfungsi secara optimal. Kalau bisa kalian ngerasain tuh, kalian duduk di kasurnya, kalian duduk di kursinya, kalian ngerasain semuanya. Ini penting untuk approval di terakhirnya supaya tidak terjadi masalah di kedepannya. Dan yang keenam adalah retention rate. Sama seperti yang tadi saya bilang, pastikan kalian mempunyai dana yang jangan dibayarkan dulu ke
kontraktor. Waktu aku belum punya pelaksana, saya sering melupakan hal ini. Tapi ternyata pelaksana tersebut sudah mengerti sistem yang benar seperti apa. 5% biasanya dipakai untuk retentionnya tersebut. Boleh juga 10%, di mana nanti 10%, 5%-nya dibayarkan di bulan pertama, 5%-nya di bulan ketiga. Itu juga nggak masalah. Itu tergantung dari negosiasinya teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya adalah keterlambatan untuk pembangunan. Ingat teman-teman, karena kita fokusnya adalah menggunakan uang perbankan, supaya uang perbankan itu yang menyicil adalah anak kosannya ini. Makanya kita sangat berpatok dengan waktu. Waktu adalah uang. Time is money kalau di investasi properti seperti ini. Kalian harus bisa memanfaatkan gimana caranya secepatnya itu yang bayar anak kosan tersebut. Makanya kalau ada pembangunan yang molor sampai 1 bulan, kalian bisa hitung sendiri aja. 14 kamar dikalikan dengan 2 juta, kalian kehilangan 28 juta. Yang seharusnya yang bayar keterlambatan 1 bulan ini adalah kontraktornya, karena kita sudah bisa cara memfullkan kos-kosannya supaya full okupansinya 100%. Kalian harus selalu ingat seperti itu ya, 28 juta dibagi 30 hari kan kurang lebih sekitar 900 ribuan. Kalau telat 1 hari aja, sebenarnya kalian secara nggak langsung kalian sudah kehilangan 900 ribu. Kalian bisa makan di Kintan 6 kali. Jadi sangat sayang sekali kalau teman-teman tidak membuat denda terhadap kontraktornya. Saya juga orangnya nggak enakan. Tapi kalau misalkan ini terjadi terus, kos-kosan saya ada yang pernah pembangunan terlambat sampai 2 bulan. Ini benar-benar bikin saya rugi. Jadi pastikan teman-teman harus melakukan yang namanya denda. Pastikan pelaksana memberikan SPK-nya itu di awal, suruh kontraktor dengan kalian itu menandatangani. Jadi tadi adalah 7 hal yang harus kalian perhatikan semasa kalian melakukan renovasi tersebut. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam renovasi rumah kos-kosan kalian. Video ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk teman-teman yang sedang membangun rumah. Jadi kalau kalian ada teman yang sedang membangun, pastikan kirim video ini supaya mereka juga bisa melek secara dunia kontraktor. Kasih like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa komen. Ada pertanyaan apapun kalian bisa pakai hashtag tanya properti dan langsung DM ke Instagram aku di Antoni Sarsono supaya nanti aku bisa balas-balasin di next videonya. Thank you for watching dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. Saya Antoni Sarsono and I'll see you in the next video. See ya guys.